Sejumlah partai menunjukkan ketertarikan mengusung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Sebagian telah resmi menyatakan dukungan, sementara sisanya masih tampak malu-malu dan ragu. Namun, diprediksikan akan muncul poros ketiga sebagai rival. Sejauh ini PKS memastikan akan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Tapi ada syarat, mantan Presiden PKS Sohibul Iman menjadi bacawagub yang mendampinginya. Maka Dewan Pimpinan Tingkat Pusat DPTP PKS pada rapat di hari Kamis 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri mengklaim dua partai lain, yakni Partai Nasdem dan PKB, juga siap menjalin koalisi mengusung pasangan tersebut. Menurut Mabruri, pihaknya telah berdialog dan bertemu dengan elit Partai Nasdem pada Jumat pekan lalu. Dengan Nasdem sudah oke ya? Insya Allah. Jumat kemarin sudah ketemu, tinggal dengan PKB. Mudah-mudahan, kalau PKB oke juga, berarti mengulang koalisi Pilpres. Gitu kami maunya, ucap Mabruri kepada wartawan Selasa 25 Juni 2024 di Jakarta. Hal itu dilakukan karena PKS dengan perolehan 16 kursi periode 2019-2024 dan 18 kursi periode 2024-2029 di DPRD DKI Jakarta masih belum bisa mengusung sendiri Cagup-Cawagup. Karena itu mereka membuka selebar-lebarnya peluang berkoalisi dengan partai lain. Sudah lama, kata Mabruri, PKS membidik Anies yang merupakan petahana. Partainya juga sudah sering melakukan pertemuan dengan Anies untuk mematangkan pencalonan Anies Iman. Di sisi lain, PKS disebut belum melakukan komunikasi yang serius dengan PDI Perjuangan selaku partai dengan perolehan kursi terbanyak kedua setelah PKS. Seperti diwartakan detik.com, Presiden PKS Ahmad Syaiqo mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebelum mengumumkan pasangan Anies Iman untuk maju di Pilgub 2024 Jakarta. Pertemuan itu dilakukan pada Senin lalu di Nasdem Tower. Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS Suhud Alinuddin mengatakan, para kader di DKI Jakarta memang meminta PKS mengusung Anies. Namun, di lingkup internal juga sempat beredar nama-nama lain, seperti Mardhani Alisera dan Sohibul Iman yang dipandang bisa dicalonkan sebagai gubernur. Ini memang menarik, sebab keputusan resmi dukungan kepada Anies disampaikan di tengah-tengah isu adanya tawaran kepada PKS untuk dapat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Sebelumnya, PKS mengakui ada tawaran posisi cawagup di Pilkada DKI 2024 dari Kim. Begitupun pengumuman resmi dukungan PKS terhadap Anies menuai respon dari PKB. Wasekjen PKB Saiful Huda menyebut, PKS seolah-olah punya golden ticket Pilkada 2024 karena mengumumkan duet Anies Iman. Huda menilai, langkah PKS mengusung dua nama sekaligus seperti mendorong partai lain untuk tidak berkoalisi. Sebelum PKS, PKB memang telah terlebih dahulu menyatakan dukungan terhadap Anies di Pilkada DKI Jakarta. Dukungan itu diputuskan setelah mendengarkan aspirasi dari tingkat ranting PAC, DPC, hingga DPW. PKB DKI Jakarta memutuskan Anies Baswedan menjadi calon tunggal, yaitu untuk mencalonkan di 2024-2029 Dex Pilkada Gubernur DKI Jakarta, kata Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiaullah Ilyas dalam jumpa pers pada Rabu 12 Juni 2024. Namun saat dihubungi Detik, Hasbiaullah Ilyas mengatakan calon wakil gubernur pendamping Anies akan dibicarakan nanti bersama anggota koalisi. Pihaknya juga berharap dengan sejumlah nama yang dapat disodorkan menjadi pendamping Anies, salah satu nama tersebut adalah Ida Fauzia yang saat ini menjabat Menteri Tenaga Kerja. Sementara itu, Ketua DPP PKB Faisal Riza memiliki keyakinan tinggi Anies memenangi Pilkada Jakarta. Namun, untuk mengusung Anies, PKB perlu berkoalisi dengan partai lain. Pihaknya masih terbuka untuk berkoalisi dengan semua partai. Menurutnya, Anies juga berhak mengusulkan nama-nama yang akan mendampinginya berkontestasi. Walaupun demikian, PKB sedang menggodok sejumlah nama untuk disodorkan kepada Anies. Di sisi lain, seperti diwartakan detik.com, Faisal Riza tidak menampik
adanya tekanan dan permintaan dari sejumlah pihak agar PKB tidak mendukung Anies. Namun tekanan-tekanan itu ia sebut sebagai upaya wajar dan tetap bisa diatasi oleh PKB. Yang tak kalah menarik justru sikap PDIP yang masih terkesan malu-malu untuk mengusung nama Anies. Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengaku partainya telah mempertimbangkan Anies Baswedan sebagai Bacagub Jakarta. Dia menyebut pertimbangan itu dibarengi dengan komunikasi bersama PKB Jakarta yang sudah menyatakan dukungan secara terbuka. Selain nama Anies, kata Masinton, PDI Perjuangan menyiapkan kandidat lainnya, di antaranya ex-Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, Menteri Sosial Tri Risma Harini, hingga Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sebelumnya, rencana koalisi PDI Perjuangan PKB untuk mengusung Anies diungkap Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basara. Dia mengaku sudah berbicara dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin terkait Pilkada Jakarta. Sementara itu, DPW Nasdem DKI Jakarta telah memberikan rekomendasi 3 nama kepada Ketua Bapilu DPP Nasdem Prananda Suryapalo. Beberapa di antaranya Anies Baswedan, Bendung Partai Nasdem Ahmad Saroni, dan Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta Wibi Andrino. Merespon pengumuman resmi PKS, Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo menilai Sohibul belum pasti dicalonkan oleh PKS sebagai Bacawagub dalam Pilgub mendatang. Paloh menilai masih ada potensi PKS mengusung sosok selain Sohibul dalam kontestasi perebutan kursi Jakarta 1 tersebut. Dihubungi secara terpisah oleh Detik.com, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku partainya mendorong agar kader internal dapat maju di pilkada. Dia juga memandang wajar dan rasional jika Anies mendapat dukungan dari PKB maupun PKS. Terlebih, kedua partai tersebut belum mengambil sikap untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan, sehingga tanpa beban untuk mengusung Anies di pilkada. Apakah Anies akan dikaderkan? Itu pertama. Kedua, menurut pendapat saya pribadi, dalam kapasitas Nasdem yang akan bergabung dengan koalisi pemerintah, terus apa ia mau dukung Anies? Kata Ali kepada Detik pada Rabu 26 Juni 2024. Nah, muluskah langkah Anies untuk mendapatkan tiket menuju Jakarta 1? Tunggu dulu, sebab masih sangat terbuka lebar hadirnya peluang poros ketiga di Pilgub Jakarta. Asumsi ini muncul dan berpotensi terjadi usai PKS resmi mengusung Anies Baswedan Sohibul Iman. Adalah PDIP yang semula mengutarakan peluang poros ketiga tersebut. Ini dilatar belakangi PKB yang bilang bahwa duet Anies dan Sohibul berbahaya karena bisa saja mendapatkan mitra koalisi. PKS pun masih memerlukan beberapa kursi lagi untuk menyegel duet Anies Sohibul. Lalu, muncul nama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia yang juga merupakan kader PKB. PKB pun mempertimbangkan untuk mengusung Ida. Selaras dengan ini, PDIP pun menyebut Ida memang layak dipertimbangkan. Juru bicara PDIP Ciko Hakim kepada wartawan pada Kamis 27 Juni 2024 di Jakarta menegaskan, PDIP masih fokus melakukan penjaringan secara internal. Dia menyinggung soal hasil pileg di Jakarta dan pengalaman memimpin Jakarta. Lalu Ciko bicara peluang koalisi dengan PKB di Pilkada Jakarta. Dia mengatakan Pilgub Jakarta bisa saja diikuti oleh 3 pasangan calon. PKB jadi salah satu partai yang kami jalin komunikasinya. Kemudian semoga bisa ada titik temu tidak hanya dengan PKB tapi partai politik lain. Kita lihat apakah Pilkada DKI 2 poros atau 3 pasangan calon, ucapnya. Nama yang muncul juga punya rekam jejak yang mumpuni dan kompetensi yang nyata dan pernah duduk jembatan strategis dan mampu menjawab masalah Jakarta, sambung Ciko. Nama Anies sendiri sebetulnya sudah masuk radar PKB, namun PKB masih fokus menyelesaikan agenda internal terkait penjaringan Anies atau Ida. Nah, bila melihat dinamika Pilgub Jakarta, 3 poros yang kemungkinan bisa terjadi, yakni pertama, koalisi pengusung Anies Baswedan, kedua, Parpol Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang disinyalir mendukung Ridwan Kamil, dan ketiga, koalisi PKB PDIP.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi